Assalamualaikum, tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang peta curah hujan. Tahapan dalam mendapatkan atau mengolah data mentah peta curah hujan di suatu wilayah itu dimulai dari pos hujan. Kemudian di sini data pos hujan ini dengan perlengkapan alat penangkar hujan baik secara otomatis maupun non otomatis. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data. Kemudian data ini menjadi data mentah, data baik yang berupa AWLR, Automatic Water Level Recorder, atau tabel pengukuran hujan harian. Kemudian dari sini dianalisis menjadi curah hujan yang terpusat. Kemudian selanjutnya data menjadi data yang siap dipakai sebagai hujan terpusat. Nah, data ini berupa tabel-tabel, baik tabel yang bisa berupa tabel curah hujan yang berupa jam per menit, atau hujan harian, atau hujan bulanan, atau hujan tahunan, atau hujan harian maksimal dalam 1 tahun. Nah, data ini menjadi data yang bisa dianalisis untuk menjadi peta curah hujan suatu daerah atau wilayah. Ini kalau digambarkan seperti ini titik-titik lokasi stasiun pengukuran pos hujan itu. Ini menjadi akan menjawab curah hujan suatu wilayah atau DPS istilahnya. Syarat pemilihan lokasi stasiun hujan. Yang pertama sesuai dengan evaluasi jaringan, kemudian yang kedua tidak terlalu terbuka, kemudian yang ketiga tidak terlalu tertutup juga, kemudian yang keempat berjarak minimal 4 kali tinggi rintangan terdekat. Hujan rata-rata pada suatu daerah itu ada beberapa hal. Hujan yang terjadi dapat merata di seluruh kawasan yang luas atau terjadi hanya bersifat setempat. Jadi ada hujan yang merata di suatu kawasan yang luas, ada yang hanya lokal atau setempat. Hujan yang bersifat setempat ini hujan dari suatu pos hujan belum tentu dapat mewakili hujan untuk kawasan yang lebih luas atau bisa disebut karakteristik DPS. Faktor yang mempengaruhi karakteristik wilayah atau DPS. Yang pertama, jarak pos hujan sampai ke tengah kawasan yang dihitung curah hujannya. Kemudian luas daerah, kemudian yang ketiga topografi, dan keempat sifat hujan. Sedangkan metode pendekatan untuk membuat peta curah hujan ada 3. Metode aritmatika ini, rata-rata ini, kemudian polygonization. Ini yang B polygonization, kemudian pakai isohit. Isohit ini. Nah, ini hujan yang rata-rata, jadi hanya di rata-rata dari stasiun dibagi jumlah stasiunnya. Sedangkan polygonization ini seperti ini. Ini stasiun-stasiunnya yang merah, kemudian ini poligonnya. Kemudian ini yang isohit. Isohit ini hujan rata-rata dihitung dari suatu hujan titik. Kalau di sini pakai istilahnya interpolasi. Cara memilih metode pendekatan hujan rata-rata daerah ada beberapa cara. Yang pertama, jaring-jaring pos hujan. Jika jumlah pos hujan cukup, itu bisa pakai metode isohit, Tyson, atau rata-rata aritmatik. Kalau jumlah pos hujan terbatas, bisa pakai metode Tyson atau rata-rata aritmatik. Sedangkan kalau pos hujan hanya tunggal, ini metode hujan titik. Kalau didasarkan pada luas wilayah, jika wilayahnya besar, lebih dari 5.000 km persegi, ini pakai metode isohit. Sedangkan wilayahnya sedang, antara 500 sampai 5.000 km persegi, ini pakai metode Tyson. Sedangkan wilayahnya kecil, kurang dari 500 km persegi, pakai metode rata-rata aritmatik. Kalau berdasarkan topografi wilayah, berbukit dan tidak
peraturan ini pakai metode isohit, sedangkan kalau datar ini bisa pakai metode Thiessen atau aritmatik. Selanjutnya kita akan membuat peta curah hujan di wilayah Jawa Timur. Nah, data curah hujan kita bisa ambil di data BMKG dengan situs data online BMKG Go.id. Jadi di sini kita kalau belum registrasi, kita harus registrasi dulu. Kita masukkan informasi-informasi data diri kita, kemudian nanti hasilnya akan kita masukkan email dengan sandi, kemudian dan seterusnya. Kemudian nanti hasilnya akan diverifikasi ke email kita, kemudian verifikasi itu kita okekan, kemudian baru kita akan bisa masuk ke websitenya. Sekarang kita masuk ke web BMKG, kita masukkan, kemudian kodenya kita ketik. Setelah masuk ke web tersebut, kita pilih data di sini, data harian, kemudian stasiunnya kita pilih dan wilayahnya, dan data yang mau kita ambil ini kita pilih dulu. Kalau data curah hujan kita ambil curah hujan, kalau sekalian dengan data-data yang lain dengan angin kita juga bisa. Di sini ada data kecepatan angin, kemudian provinsinya kita setting Provinsi Jawa Timur sehingga kita akan mendapatkan data Jawa Timur. Nah, ini kabupatennya semua. Kemudian ini tahapannya adalah kita downloadnya satu-satu. Kita misalnya ambil yang Maret, mulai tanggal 1 sampai tanggal Maret 1 bulan, dan di sini downloadnya per bulan. Oke, proses. Kemudian di sini di bawah ini ada verifikasi, kita isi dulu ini kuesionernya, kemudian kirim, baru kita bisa download Excelnya, ada di downloadan ini. Ini hasil kalau kita sudah download salah satu stasiun dalam 1 bulan. Jadi kita akan menganalisis 1 bulan ini, bulan Maret tahun 2020. Nah, di semua stasiun di Jawa Timur saya sudah download. Jadi di sini karena kita akan menganalisis data curah hujan sesuai keterangan di sini, curah hujan adalah yang RR, kodenya RR. Nah, kita akan membuat curah hujan bulanan. Oleh karena itu di sini dalam 1 bulan kita jumlahkan dalam stasiun ini di Klimatologi Malang, kita jumlahkan, kemudian kita hitung di sini juga hari hujannya. Jadi 2 ini yang kita pakai. Lakukan di semua stasiun yang ada di Jawa Timur. Kemudian ini hasil rekapan curah hujan bulan Maret 2020 di semua ada 11 stasiun di Jawa Timur. Jadi yang kita pakai ini yang curah hujan tadi rata-rata, ini jumlah dalam 1 bulan, ini jumlah harinya. Jadi kita akan menganalisis ini jumlah curah hujan pada bulan Maret 2020. Kemudian ini koordinatnya juga jangan lupa koordinatnya, karena di tiap stasiun itu koordinatnya ada ini lintang dan bujurnya. Jadi ini kita rekap untuk semua stasiun. Kemudian ini saya sudah membuka ArcMap, kemudian saya juga sudah buka administrasi Jawa Timur. Tahapan selanjutnya ialah kita di Art Catalog, kita cari data Excel-nya tadi, ini ada di folder sudah penyimpanan. Kemudian sheet-nya kita cari, kemudian sheet-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan datanya. Coba kita buka datanya, penatribut, ini datanya. Nah, di sini selanjutnya adalah data ini kita spasialkan. Ya, klik kanan, kita display XY data. Kemudian ini pastikan bahwa X dan Y-nya sudah benar, ini sudah benar, Z-nya nggak perlu karena kita tidak untuk ketinggian. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik-titik
pada data yang kita apply. Nih, titik-titik merah. Nah, kemudian karena ini sifatnya belum permanen, kita akan ekspor data ini ke SHP, data export data. Kita kasih nama di sini, ya, curah hujan. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan data baru yang ini merupakan data SHP. Nah, ini datanya. Saya buka atributnya. Nah, ini. Di sini kita akan mencoba dua metode Tizen sama isohit. Jadi caranya adalah kita ke analisis tool, proximity. Di sini ada grid Tizen polygon. Ini yang double klik kita keluarkan. Nah, kemudian input curah hujannya kita masukkan, input curah hujan. Kemudian posisi penyimpanan pastikan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebelum ke situ kita ke environment agar outputnya sesuai dengan administrasi, ya. Ini kita pilih ini processing extent, kemudian ini kita pilih administrasi Jawa Timur, kemudian baru oke. Ini hasilnya. Kalau administrasi kita taruh di atasnya, nah ini. Nah, administrasi filenya saya no color, ini merah biar kelihatan. Nah, kemudian ini saya kasih warna. Simbologi, kategori kita pilih data yang jumlah RR, curah hujan. Ini kita pilih. Oke, nah ini. Ya. Selanjutnya data ini karena berupa vektor kita bisa klip untuk administrasi. Nah, data curah hujan grid Tizen ini kita klip dengan administrasi. Ini penyimpanannya, jangan lupa oke. Ini hasilnya dengan menggunakan metode Tizen. Selanjutnya kalau kita mau menggunakan metode isohit, kita bisa pilih di sini pakai metode interpolasi. Pilih spatial analysis tool, interpolation, kemudian kita bisa pakai di sini salah satunya adalah IDW. IDW kita masukkan toolsnya, kemudian inputnya curah hujan. Nah, field yang mau kita interpolasi jangan lupa di sini yang mau kita interpolasi adalah jumlah curah hujan dalam 1 bulan. Ini kemudian penyimpanannya di setting. Nah, jangan lupa karena kita luasnya ingin sesuai dengan administrasi, environment-nya, projection extent, ini kita pilih administrasi. Nah, agar luas hasilnya sama dengan luas administrasi. Oke. Ini hasilnya. Tapi ingat bahwa hasil dari interpolasi ini adalah berupa raster. Jadi kalau kita mau vektorkan, kita harus kelaskan dulu baru vektor. Tapi kalau kita ingin tetap raster, kita mau potong sesuai dengan administrasi, kita pilih masking. Jadi kalau data raster ini kita ingin potong sesuai dengan administrasi, kita pilih di spatial analysis tools, kemudian extraction, kita pilih extract by max. Ini kita masukkan rasternya IDW ini, kemudian ini kita potong sesuai dengan administrasi. Ini penyimpanannya disesuaikan, baru oke. Ini hasilnya. Jadi kalau kita bandingkan, ini yang ini pakai metode Tizen, kemudian yang ini pakai isohit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.